Larutan penyangga. Definisi dari larutan penyangga yaitu suatu larutan yang pH atau derajat keasaman relatif tetap jika diberikan tambahan asam atau basa. Dalam larutan penyangga dapat dibuat secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu bisa dengan mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat atau basa lemah berlebih dengan asam kuat. Kalau tidak langsung itu bisa dengan mereaksikan asam lemah dengan garam. Contoh-contoh dari asam lemah yaitu CH3COH atau asam cuka, HCN atau asam sianida, HF atau asam fluorida, HNO2 atau asam nitrat. Kalau untuk basa lemah ada NH4OH, amonium hidroksida, BeOH 2 kali, beryllium hidroksida, ZnOH 2 kali atau zinc hidroksida. Asam kuat contohnya adalah HCl, asam klorida, H2SO4 asam sulfat, HNO3 yaitu asam nitrat. Basa kuat ada NaOH dan KOH. Nah, ingat, pada penambahan larutan asam atau basa ke dalam suatu larutan penyangga dalam batas-batas tertentu, maka pH larutan penyangga masih bisa dipertahankan. Tetapi jika penambahannya terus-menerus dilakukan secara berlebih, maka bisa menyebabkan perubahan pada larutan penyangga tersebut. Jadi, batas larutan penyangga untuk menjaga pH-nya itu jika penambahannya tidak dilakukan terus-menerus. Jika dilakukan terus-menerus dan berlebih, maka pH-nya akan berubah. Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia merupakan reaksi enzimatis, yaitu reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalis. Katalis itu adalah suatu zat untuk mempercepat suatu reaksi metabolisme yang ada di dalam tubuh. Enzim sebagai katalis hanya dapat bekerja dengan pH tertentu. Jadi ketika pH-nya terlalu asam atau pH-nya terlalu basa, maka enzim tersebut bisa rusak. Di dalam tubuh terdapat asam basa konjugasi yang berfungsi sebagai larutan penyangga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat adalah yang pertama obat aspirin. Obat aspirin itu digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit. Karena aspirin mengandung asam asetil salisilat. Nah, beberapa merek aspirin juga ditambahkan zat untuk menetralisir jika kelebihan asam di dalam perut, seperti MGO. Jadi, kalau kelebihan asam di dalam perut, biasanya asam lambungnya naik, maka membutuhkan suatu zat untuk menetralisirnya. Obat mata. Di sini obat mata yang kita gunakan sehari-hari juga menggunakan larutan penyangga atau biasa disebut dengan buffer. Agar pada saat diteteskan ke mata manusia, itu dapat diterima oleh kondisi tubuh. Nah, suasana pH pada obat tetes mata tersebut disesuaikan dengan kondisi pH manusia, jadi tidak menimbulkan bahaya. Yang ketiga, bidang limbah, limbah industri dan pembuangan limbah industri. Dalam industri, larutan penyangga digunakan untuk menangani limbah. Seperti kita ketahui, limbah semakin hari semakin bertambah. Nah, maka dibutuhkan larutan penyangga untuk bisa menangani limbah tersebut. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah agar mempertahankan pH sekitar 5-7,5. Ingat, pH di bawah 7 itu bersifat asam. Ketika pH di atas 7, maka itu bersifat basa. Nah, kenapa limbah tersebut diberikan larutan penyangga untuk mempertahankan pH-nya? Hal itu untuk memisahkan materi organik pada limbah, sehingga layak dibuang ke dalam perairan. Karena bayangkan jika pH limbah terlalu asam dan dimasukkan ke dalam perairan, ataupun limbahnya terlalu basa, pH-nya terlalu tinggi, maka bisa merusak perairan yang ada, ekosistem di dalam perairan tersebut. Yang ketiga, pengawet makanan kaleng. Nah, di sini kenapa makanan kaleng bisa bertahan lama? Karena larutan penyangga asam dan natrium sitrat itu menjaga pH di dalam makanan, sehingga makanan itu tidak mudah dirusak oleh bakteri. Yang keempat adalah infus. Darah manusia merupakan larutan penyangga. Makanya ketika kita makan manis, atau kita makan pahit, atau kita makan asam, itu tidak akan mempengaruhi darah yang ada dalam tubuh kita.
pH darah harus konstan agar enzim dapat berfungsi dengan baik. Ingat, enzim akan bekerja pada pH yang optimum. Ketika pH-nya terlalu tinggi atau pH terlalu rendah, itu bisa merusak enzim. Cairan infus itu merupakan salah satu contoh larutan penyangga. Nah, cairan dalam sel sebagian besar adalah sistem buffer atau sistem dari larutan penyangga itu sendiri. Tugas, kalian membuat mekanisme atau cara kerja infus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalian harus buat zat apa yang terdapat di dalam infus, bagaimana zat tersebut masuk ke dalam tubuh, reaksinya di dalam tubuh seperti apa. Tugas dikumpulkan hari ini paling lambat jam 3.